Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya generasi smart dan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Oleh karena itu, tetap disimak video selanjutnya. Oke, generasi smart, tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahap terakhir di dalam siklus akuntansi, di mana setelah kita melakukan tahapan pelaporan, maka tahap selanjutnya adalah tahap penutupan. Oke, ada berapa tahap penutupan dalam siklus akuntansi? Jadi kali ini kita akan belajar 3 materi dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada jurnal penutup, kemudian ada posting jurnal penutup ke buku besar, dan yang ketiga adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita bahas yang pertama. Apa sih itu jurnal penutup? Ya. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode, di mana di dalamnya itu menutup akun-akun nominal yang melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mengenolkan semua akun-akun nominal agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian untuk menyusun jurnal penutup ini, itu sumbernya bisa dari kertas kerja, bisa juga dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Oke, kita lihat bagaimana akun-akun yang ditutup di dalam jurnal penutup itu. Jadi ada 4 akun yang membutuhkan jurnal penutup. Ada akun pendapatan, kemudian ada akun beban, ada akun prive, dan yang terakhir adalah akun laba atau rugi. Jadi 4 akun ini di akhir periode harus kita tutup karena akun-akun ini adalah akun nominal atau akun sementara. Bagaimana cara membuat jurnal penutup? Yang pertama, menutup akun pendapatan. Ya, kita tahu bahwa pendapatan di neraca saldo itu bersaldo normal kredit. Sehingga ketika membuat jurnal penutup, maka pendapatan ini harus kita debit. Sehingga nanti di akhir nilai dari pendapatan itu menjadi 0. Nah, di sini ada contohnya. Pendapatan jasa di debit, pendapatan sewa di debit, dan yang dikredit adalah ikhtisar
laba rugi. Nah, kalau misalnya ada beberapa pendapatan, bukan hanya pendapatan jasa dan pendapatan sewa, maka semua pendapatan dimasukkan dan semua diposisikan di sebelah debit. Apa yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Nah, nilai dari ikhtisar laba rugi di sini itu diambil dari jumlah pendapatan yang didebit ini. Jadi kalau misalnya pendapatan jasanya 1 juta, kemudian pendapatan sewanya 1 juta, maka ikhtisar laba rugi nilainya 2 juta. Jadi yang ditulis di sini ya semua pendapatan ya. Jadi biasanya dalam satu perusahaan pendapatannya itu ada beberapa. Kemudian yang kedua adalah menutup akun beban. Nah, di neraca saldo normal dari beban itu adalah di debit. Sehingga ketika kita membuat jurnal penutup maka harus dikredit. Jadi contohnya seperti ini. Nama akunnya ya, ikhtisar laba rugi yang di debit, kemudian beban-bebannya yang dikredit. Nah, kenapa beban-beban dikredit? Ya, padahal di neraca saldo itu saldo normalnya di debit. Nah, karena kita mau mengenolkan beban-beban, maka di jurnal penutup beban-beban itu harus kita kredit. Dan yang di debit adalah ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba. Nilai dari ikhtisar laba rugi ini itu kita jumlahkan semua nilai dari beban. Jadi semua nilai dari beban ini kita jumlahkan dan itulah nilai dari akun beban. Itu yang kedua. Kemudian kita menutup akun prive. Nah, menutup akun prive itu pembandingnya adalah modal. Ya, kenapa modal? Karena prive itu sifatnya mengurangi modal. Jadi di sini berapa nilai privenya, itulah juga nilainya modal. Jadi modal di sini bukan diambil dari nilai yang ada di kertas kerja atau di laporan neraca, tetapi mengikuti nilai dari prive. Berapa nilainya prive, itulah juga nilai dari modal. Ya. Oke, akun yang keempat yang membutuhkan jurnal penutup adalah akun ikhtisar laba rugi atau rugi laba. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, karena ketika kita menyusun laporan keuangan ada dua kemungkinan yang terjadi. Apakah perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian? Nah, ketika perusahaan mengalami laba, maka jurnal penutup yang kita buat adalah ikhtisar laba rugi di debit, kemudian modalnya yang dikredit. Nilainya berapa? Nilainya di sini itu berapa jumlah labanya perusahaan. Jadi bukan diambil dari nilai modal yang ada di kertas kerja, tetapi diambil dari berapa laba yang dihasilkan oleh perusahaan saat itu. Jadi berapa nilai labanya, itulah yang didebit di ikhtisar laba rugi dan dikredit juga di modal. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya perusahaan mengalami rugi ya, mohon maaf. Jadi ini dibalik saat tadi yang di atas. Ketika dia laba modalnya dikredit, pada saat dia rugi modalnya di debit. Kenapa di debit? Karena rugi itu sifatnya mengurangi laba. Sehingga modal di sini harus kita debit. Saldo normalnya modal itu kan dikredit. Jadi kalau misalnya dia berkurang, berarti modal itu harus didebit. Ya, itulah 4 akun yang harus kita tutup di akhir periode. Ya, membutuhkan jurnal penutup. Jadi semua akun-akun nominal atau akun-akun sementara yang ada di tahun berjalan pada akhir periode harus kita buatkan jurnal penutup. Supaya nanti di periode berikutnya tidak muncul lagi akun-akun itu. Nanti setelah tahun berjalan baru kembali muncul. Nah, bagaimana bentuk dari jurnal penutup ini kita contohkan. Di sini ada tersedia kertas kerja sebagian ya. Di sini ada saldo setelah disesuaikan, kemudian ada kolom laba rugi. Nah,
ketika yang disajikan adalah kertas kerja, maka kita dikasih dua pilihan, apakah kita mau pilih dari saldo setelah disesuaikan atau melihat dari laba rugi. Tetapi kalau mau lebih mudah untuk melihat pendapatan dan bebannya, silahkan lihat kolom laba ruginya. Ya, tetapi untuk melihat prevonya maka tetap harus dilihat dari saldo setelah disesuaikan. Nah, dari kertas kerja Salon Ayu ini bagaimana cara membuat jurnal penutupnya? Ya, jadi kita buatkan kolomnya ini sama dengan kolom jurnal umum. Jadi ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Jadi mengisinya pun sama. Tanggalnya kita isi tanggal akhir periode, yaitu 31 Desember. Kemudian keterangannya, kalau menutup pendapatan maka kita masukkan pendapatan. Nah, contoh yang pertama di sini kita menutup akun pendapatan. Di kertas kerja, di situ ada beberapa pendapatan. Ya, jadi yang pertama ada pendapatan jasa. Di laba rugi pendapatan jasanya dikredit, tetapi ketika kita tutup maka pendapatan itu harus didebit. Ya. Nah, kita cari lagi pendapatan yang lain. Ternyata ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya sebesar 350.000 dikredit, dan di jurnal penutup nilainya harus didebit. Ya. Nah, setelah kita lihat ternyata tidak ada lagi pendapatan, ya. Meskipun di situ di akun nomor 15 ada pendapatan yang masih harus diterima, itu tidak ditutup karena tidak termasuk ke dalam akun pendapatan. Itu adalah bagian dari harta, yaitu piutang. Ya. Begitupun dengan pendapatan diterima di muka, itu juga tidak dibuatkan jurnal penutup karena tidak termasuk juga pendapatan. Tetapi pendapatan diterima di muka itu adalah utang, ya, masuk sebagai hutang. Jadi jangan sampai keliru, meskipun ada kata pendapatan di depannya, tidak semua juga kita buatkan jurnal penutup. Jadi nanti benar-benar pendapatan murni baru di jurnal penutup. Ya, karena pendapatan yang masih harus diterima itu adalah piutang, begitupun dengan pendapatan diterima di muka dia adalah utang, maka tidak boleh kita buatkan jurnal penutup. Yang kedua, menutup beban. Ya, menutup beban di neraca saldo, di saldo setelah disesuaikan ataupun di kolom laba rugi. Di sini ada beberapa beban yang nilainya didebit, sehingga di jurnal penutup itu harus kita kredit. Nah, kita lihat yang pertama ada beban sewa. Beban sewa di sini nilainya 600.000 di debit, maka di jurnal penutup kita kredit. Kemudian ada beban asuransi, debit 350, di jurnal penutup kita kredit 350. Selanjutnya ada beban perlengkapan, ya, kita kredit juga di jurnal penutup. Kemudian ada beban gaji 500.000. Setelah itu ada beban administrasinya 50.000. Kemudian ada beban beban penyusutan peralatan, ya, sebesar 500.000, dan yang terakhir adalah beban penghapusan piutang 50.000. Jadi semua harus kita tutup dengan cara mengkredit di jurnal penutup. Jadi semua beban yang ada di laba rugi ini itu kita pindahkan, kita buatkan jurnal penutup dengan mengkredit, ya, menyimpannya di posisi kredit. Kemudian di sini ada ikhtisar laba rugi yang didebit sebagai pembandingnya. Dari mana 2.600? Itu dari semua jumlah beban. Jadi mulai dari 600, 350 sampai 50.000 itu kita jumlahkan, dan hasilnya 2.600 itulah yang didebit, ya, karena debit dengan kreditnya itu harus seimbang. Kemudian yang ketiga, menutup akun prive. Di kertas kerja di kolom neraca saldo, di kolom saldo setelah disesuaikan, di situ ada privenya 500.000, ya.
Sehingga harus juga kita tutup dengan mendebit modal sebesar 500.000. Jadi nilai modal di sini mengikuti nilai prive. Jadi berapa nilainya prive, itulah juga nilainya modal. Kemudian di kertas kerja kolom laba rugi di situ ada laba 500.000. Ini juga harus kita tutup dengan cara mengkredit modal, ya, dan mendebit ikhtisar laba rugi. Berapa laba, itulah nilai dari ikhtisar laba rugi dan nilai modalnya. Karena ternyata Salon Ayu ini memperoleh laba 500.000, maka di jurnal penutup ikhtisar laba ruginya debit 500.000, modalnya juga 500.000 dikredit, ya. Oke, seperti inilah bentuk dari jurnal penutup. Caranya sumbernya itu bisa dari kertas kerja ataupun mungkin kadang-kadang kita disajikan hanya sebagian data keuangan. Intinya yang dibuatkan jurnal penutup hanya akun pendapatan, akun beban, kemudian akun prive, dan yang keempat adalah laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, ya. Sisanya akun realnya tidak dibuatkan jurnal penutup. Nah, setelah kita buat jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah memposting jurnal penutup ini ke buku besar. Nah, cara untuk mempostingnya itu sama dengan memposting jurnal umum, ya, memposting jurnal umum, memposting jurnal penyesuaian, begitupun dengan jurnal penutup. Jadi caranya sama saja. Nah, coba kita lihat. Jadi saya tampilkan 2 akun saja. Ini caranya menutup, memposting jurnal penutup pendapatan jasa, ya. Jadi sebelum ditutup ini pendapatan jasa, akunnya seperti ini, ya, buku besarnya seperti ini. Jadi ada pendapatan jasa, kemudian nomor akun 41, ternyata saldo akhirnya ada di kredit itu senilai 2.700.000. Nah, setelah kita tutup, kita posting juga jurnal penutup ini, kita pindahkan, ya, tanggalnya kita tulis tanggal 31, ya, mohon maaf di situ harusnya 31, ya, bukan Juni 31, kemudian keterangannya boleh kita tulis jurnal penutup atau mau tulis penutupan, dan kolom referensi kita tuliskan inisial dari jurnal penutup, misalnya JPN 1, artinya jurnal penutup halaman 1. Kemudian di jurnal penutup itu nilai dari pendapatan jasa di debit, maka dipindahkan juga ke kredit, ke debit 2.700.000, sehingga saldo akhirnya, karena di kolom saldo ada kredit 2.700.000, kemudian dimutasi debit ada 2.700.000, kredit ketemu debit itu kita kurangkan, ya, sehingga 2.700.000 dikurang 2.700.000 itu hasilnya 0. Nah, itulah tadi di awal disampaikan bahwa fungsi dari jurnal penutup ini adalah mengonolkan akun-akun nominal. Nah, ini pendapatan ini setelah kita posting itu saldo akhirnya adalah 0. Nah, contoh yang kedua, oke, sebelum ke yang kedua ini tadi nomor akun 41 itu kita tuliskan di kolom referensi di jurnal penutup, ya. Itu jadi setiap kita posting akun itu kita tulis di kolom referensinya sebagai bukti bahwa akun ini sudah diposting. Selanjutnya kita posting pendapatan bunga, ya. Jadi nanti postingnya itu berurutan, akun-akun yang ada mulai dari atas sampai ke bawah itu kita urutkan postingannya, meskipun mungkin di buku besar itu tidak berurutan, ya, karena di awal itu kan kita buat buku besarnya mulai dari aktiva, utang, modal, prive, pendapatan, beban, dan yang terakhir itu ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan bunga sebelum dibuatkan jurnal penutup itu buku besarnya seperti ini, ya. Ada saldo kreditnya
350.000. Ya. Nah, ternyata di jurnal penutup di situ ada pendapatan bunga debit 350.000. Ya. Jadi sama seperti tadi keterangannya penutupan, kemudian kolom referensinya kita isi JPN 1 ya, atau jurnal penutup halaman 1. Nah, karena di jurnal penutup pendapatan bunga itu posisinya di debit, maka di posting ke buku besar juga itu kita posisikan di debit ya. Nah, di saldo ada kredit 350, kemudian di debit ada 350, di mutasinya itu kita kurangkan karena kredit bertemu debit itu dikurang dan hasilnya 0. Jadi semua yang ada di jurnal penutup ini ketika kita posting ke buku besar pasti bersaldo 0. Ya, kecuali modal. Ya, kecuali modal. Karena modal itu bukan ditutup, tetapi menampakkan hasil yang sebenarnya, berapa sebenarnya modal di akhir periode. Ya. Oke. Inilah cara memposting jurnal penutup ke buku besar. Nah, tadi sudah kita posting pendapatan bunga, maka di kolom referensi jurnal penutup juga harus kita isi. Ya, nomor akunnya 42 sebagai bukti bahwa benar akun ini sudah kita posting ke buku besar. Jadi nanti akan kelihatan yang masih kosong itu, yang masih kosong ini berarti belum diposting ya. Itu gunanya untuk memudahkan kita dalam menganalisis akun apa yang belum diposting. Setelah kita posting jurnal penutup ke buku besar, semua akun nominal ini bersaldo 0, maka tahapan selanjutnya adalah kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, bagaimana itu neraca saldo setelah penutupan? Ya, kita lihat. Neraca saldo setelah penutupan ini adalah data neraca yang berasal dari saldo akun buku besar setelah penutupan. Jadi tadi itu nampak di saldo akhir semua yang bersaldo 0 itu sudah tidak kita pindahkan lagi ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi yang kita ambil itu saldo-saldo akhirnya. Jadi mulai dari kas sampai modal itu yang masih ada saldo akhirnya. Jadi pendapatan dengan beban dan prive itu sudah pasti bersaldo 0 ya. Jadi kita tidak pindahkan lagi ke neraca saldo setelah penutupan, karena neraca saldo setelah penutupan ini hanya memindah-mindahkan juga nilai yang ada di neraca di buku besar itu kita pindahkan ke situ. Tetapi meskipun kita tidak buat bukan berdasarkan buku besar, itu neraca saldo juga bisa dibuat ya. Yang penting kita tahu bahwa isinya neraca saldo setelah penutupan hanyalah akun real ya. Jadi bisa juga berdasarkan dari kertas kerja. Bagaimana caranya kalau dari kertas kerja? Itu tinggal kita lihat yang mana yang masuk di neraca. Ya, jadi semua yang masuk di kolom neraca itulah juga yang masuk di neraca saldo setelah penutupan, tetapi nilai modal itu yang berbeda. Bagaimana mendapatkan nilai modal? Nilai modalnya kita kurangi dulu dengan prive dan ditambah dengan laba kalau perusahaan mendapatkan laba. Tapi kalau perusahaan mendapatkan rugi, maka modalnya yang ada di neraca kita kurangi rugi, kita kurangi juga dengan prive. Itulah nilai modal akhir. Ya. Tapi kalau misalnya dari laporan keuangan sudah ditentukan modal akhir adalah sekian, maka itulah yang dimasukkan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini itu menyajikan saldo-saldo akun real. Jadi itu tadi harta, utang dan modal, sisa itu yang akan muncul. Ya. Gunanya atau fungsi dari neraca saldo setelah penutupan ini itu sebagai alat menguji kebenaran posting jurnal penyusunan ke buku besar dan jurnal penutup. Jadi untuk melihat apakah jurnal penyusunan kita sudah posting ke buku besar, begitupun dengan jurnal penutup itu sudah sesuai ya. Karena kadang-kadang kalau kita posting
hanya jurnal penutupnya, maka tidak mungkin bisa sama kalau jurnal pengisian tidak diposting. Nah, bagaimana bentuk dari jurnal neraca saldo setelah penutupan ini? Nah, ini kalau misalnya diambil dari kertas kerja, ya. Kalau misalnya dari kertas kerja, tinggal kita lihat semua akun realnya atau ada di kolom neraca, semua yang ada di situ. Nah, kita lihat neraca saldo setelah penutupannya Salon Ayu bentuknya seperti ini. Tidak ada muncul lagi kan pendapatan dan bebannya, ya. Kenapa? Karena semua sudah bersaldo nol. Tinggal aktivanya, kemudian utangnya, dan juga modalnya, ya. Karena memang di neraca saldo setelah penutupan itu tinggal akun realnya yang muncul, ya. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini hampir sama nilainya dengan kolom neraca yang ada di kertas kerja, ya. Yang membedakan hanya nilai dari modalnya. Kalau di kolom neraca modalnya itu masih modal awal, belum modal akhir. Tetapi di neraca saldo setelah penutupan yang ditulis nilainya itu sudah modal akhir, ya. Sehingga di neraca ini kolom debit dan kreditnya pasti seimbang, ya. Nah, inilah tahapan akhir dari penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari jurnal penutup, kemudian ada memposting jurnal penutup ke buku besar dan membuatkan neraca saldo setelah penutupan. Kita lanjut saja ke soal latihan. Soal pertama, ini hanya menentukan akun apa yang kita buatkan jurnal penutup. Kalau disimak dari awal tadi, pasti mudah sekali ya, generasi smart. Di sini ada beberapa perkiraan, ada 6. Silahkan dipilih dari 6 perkiraan ini yang manakah yang memerlukan jurnal penutup pada akhir periode. Ya, apakah perlengkapan harus ditutup? Atau beban perlengkapan? Atau wesel bayar? Ataukah pendapatan jasa? Atau piutang usaha? Atau preferisti? Ya, jadi dari ke-6 ini ada 3 akun yang membutuhkan jurnal penutup. Ya, kira-kira yang mana? Nah, kita lihat akun dari ke-6 akun ini, akun yang manakah yang memerlukan jurnal penutup? Ya, jawabnya adalah C. Jadi, yang membutuhkan jurnal penutup itu hanya beban perlengkapan, pendapatan jasa, dan juga preferisti. Karena hanya itulah yang termasuk akun nominal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebagian saldo akun buku besar suatu perusahaan. Ya. Ada sewa dibayar di muka, ada utang gaji, beban bunga, ada beban gaji dan pendapatan jasa. Nah, dari akun-akun ini kalau kita buatkan jurnal penutup, itu pilihan yang tepatnya yang mana? Apakah A, pendapatan jasanya di debit, ikhtisar rugi labanya di debit, beban gaji di kredit dan beban bunga di kredit? Ataukah B, beban gajinya dan beban bunga di debit, kemudian yang di kredit pendapatan jasa dan ikhtisar rugi labanya? Ya, ataukah C? Nah, kita lihat di sini ada sewa dibayar di muka. Itu akun real, berarti tidak dibuatkan jurnal penutup. Kemudian ada utang gaji, itu juga akun real, berarti tidak dibuatkan juga jurnal penutup. Nah, yang dibuatkan adalah beban gaji, beban bunga dan pendapatan jasa, ya. Nah, beban bunga dan beban gaji itu saldo normalnya di debit, sehingga di jurnal penutup harus kita kredit. Sementara pendapatan jasa saldo normalnya di kredit, sehingga di jurnal penutup harus kita debit. Nah, kita lihat di pilihan dari A, B, C, D, E.
Ternyata di A ini pendapatan jasanya di debit, berarti sudah tepat ya, karena di debit. Kemudian kita lihat beban gaji, beban bunganya itu di kredit. Karena saldo normalnya debit, maka di jurnal penutup memang harus di kredit, berarti itu juga tepat. Nah, kita lihat menjadi pembanding adalah ikhtisar rugi laba. Ikhtisar rugi labanya di sini di debit. Kenapa di debit? Karena ternyata nilai dari kreditnya itu 800 tambah 400 itu masih lebih besar daripada nilai pendapatan jasa. Sehingga selisih antara beban gaji, beban bunga dan pendapatan jasa itu sebesar 200.000. Itulah makanya ikhtisar rugi labanya di debit 200.000. Ya, maka yang tepat di sini adalah A. Ya. Kalau di sini kurang tepat. Jadi beban gaji, beban bunganya sudah tepat, tetapi dia mengikutkan utang gaji juga di kredit. Sementara utang gaji itu tidak dibuatkan jurnal penutup karena utang gaji adalah akun real, bukan akun nominal. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini sangat mudah. Akun privat Tuan Imam bersaldo 575.000. Ya. Jurnal penutup untuk akun privat ini apa? Ya, langsung saja bisa ditebak karena hanya satu akun yang mau dibuatkan jurnal penutup. Sementara kalau akun privat itu langsung dikredit dan pembandingnya apa? Oke, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya yang tepat adalah E. Jadi modal Tuan Imam harus didebit karena priva itu sifatnya mengurangi modal. Nilai dari priva itu yang dituliskan di sini. Mohon maaf ya, ini kelebihan 0 ya. Tapi sebenarnya itulah yang paling tepat, hanya kelebihan 0 saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di neraca saldo sebagian perusahaan servis kilat ada 3 akun, ada pendapatan dan beban. Yang diminta jurnal penutup untuk perkiraan beban. Jadi pendapatan tidak mau dibuatkan, tetapi harusnya kan pendapatan juga dibuat, tetapi di soal ini hanya meminta bagaimana menutup akun beban. Jawabannya adalah E. Jadi beban gaji karena di situ debit, maka di jurnal penutupnya kita kredit. Yang di debit apa? Ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba. Nilainya ikhtisar laba rugi itu dijumlahkan antara beban gaji dengan beban listrik. Ya, 400 tambah 100 sama dengan 500.000. Itulah nilai dari ikhtisar laba rugi. Oke, generasi smart dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah, materi kita hari ini tentang jurnal penutup. Sudah selesai. Sebagai kesimpulan bahwa ada 4 akun-akun yang membutuhkan jurnal penutup. Ya, yang pertama adalah akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian akun prive dan laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, jadi itu saja kata kuncinya yang perlu kita pahami ya, generasi smart. Oke, baik. Itulah materi kita sebagai motivasi anak-anakku semua. Generasi smart, masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sehingga ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukan sekarang dan jangan menunda. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.